Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Lindung Saputra Marpaung di Suara Gembala Official. Bapak Ibu Saudara, ada orang yang merasa kenapa orang lain lebih diberkati daripada saya. Kenapa orang lain ditolong Tuhan sementara saya belum ataupun tidak. Bapak Ibu Saudara, untuk menjawab ini, kenapa dan bagaimana, kita bisa lihat dalam Matius pasal 8 ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Cerita ini menarik. Ketika Yesus turun dari bukit, banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Ada orang yang kusta datang kepada Yesus. Nah saudara, dari cerita ini kita menemukan jawaban. Yang pertama, kenapa orang belum diberkati oleh Tuhan? Poin pertama ini adalah orang ini sama seperti orang banyak yang berbondong-bondong saja. Mereka itu hanya mengikuti Yesus, kemana Yesus, apa yang dilakukan Yesus. Orang ini tidak mengalami mujizat atau pertolongan Tuhan. Apakah saudara yang seperti itu? Ke gereja hanya berbondong-bondong saja. Ke gereja hanya sungkan saja. Ke gereja hanya ikut-ikutan saja. Maka saudara pasti tidak akan mengalami sesuatu dari Tuhan. Yang kedua, kita belajar dari orang kusta ini. Dari semua orang yang ada di situ, hanya orang kusta lah datang kepada Yesus, dikatakan sujud menyembah dia. Artinya apa? Kenapa orang kusta ini mengalami mujizat Tuhan sementara orang banyak tadi tidak? Jawabannya adalah sikap hatinya. Orang kusta ini datang kepada Yesus, dia sujud menyembah Yesus. Artinya apa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Dia datang merendahkan dirinya di hadapan Yesus. Dia membutuhkan mujizat dan pertolongan Tuhan. Nah saudara, apakah sikap hati saudara sama seperti orang kusta ini? Anda datang ke gereja boleh dengan duduk yang sama, tempat duduk yang sama, bahkan pakai fasilitas yang sama. Tapi apakah sikap hati kita sama? Di hadapan Tuhan, Tuhan mengetahui bagaimana sikap hati kita ketika kita datang beribadah, ketika kita datang kepada Dia. Yang ketiga adalah orang kusta ini berkata begini, Tuhan, Engkau dapat mentahirkan aku. Jika Engkau mau, Engkau dapat mentahirkan aku. Dia tidak berkata, jika Engkau sanggup, jika Engkau mampu. Dia tidak berkata begini, apakah Tuhan itu mampu atau tidak? Apakah engkau sanggup atau tidak? Artinya apa? Orang kusta ini sungguh meyakini bahwa Yesus sanggup menolong dia. Saudara, dalam hidup kita sehari-hari, kadang kita bertanya seperti ini. Tuhan, apakah engkau sanggup menolong aku? Tuhan, apakah engkau mampu enggak menolong aku? Persoalannya Bapak Ibu dengan orang kusta ini beda. Dia tidak berkata apakah engkau mampu, apakah engkau sanggup. Tapi dia berkata begini, apakah engkau mau? Artinya adalah persoalan mujizat, persoalan pertolongan Tuhan. Bukan persoalan apakah Tuhan mampu, apakah Tuhan sanggup atau tidak. Tetapi adalah apakah Tuhan mau apa tidak menolong saudara. Nah ini yang membuat Bapak Ibu bertanya-tanya. Kiranya 3 poin ini Bapak Ibu dapat memberkati kita, dapat mengubah motivasi kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.